Kembali lagi ke channel Kisi-Kisi Kisah. Kami akan mengkisahkan cerita-cerita kehidupan yang bisa kita petik hikmah dari setiap kisahnya. Selamat menyaksikan. Reina menatap cermin di kamar tidur mereka yang luas. Pantulan bayangannya memperlihatkan seorang wanita dengan mata lelah namun tetap bersinar. Dulu, ia adalah seorang analis keuangan yang disegani, tetapi ia memilih untuk meninggalkan karirnya demi Gilang dan keluarga mereka. Ia berpikir, apakah semua pengorbanan ini sepadan? Dari luar kamar, suara Gilang terdengar berbicara di telepon. Nada suaranya berbeda, hangat, penuh tawa. Sesuatu yang jarang ia dengar lagi sejak beberapa bulan terakhir. Reina melangkah mendekat. Jantungnya berdebar kencang. Jangan terlalu lama, aku rindu. Suara Gilang terdengar lirih namun jelas. Reina membeku. Hatinya mencelos. Siapa yang sedang ia bicarakan? Pikiran buruk mulai memenuhi benaknya. Namun, ia menepisnya. Tidak, Gilang tidak mungkin mengkhianatinya. Mungkin itu hanya urusan pekerjaan. Namun, malam itu, Gilang tidur dengan ponsel yang tetap ia genggam erat, seolah menyembunyikan sesuatu. Reina merasa ada sesuatu yang salah. Tapi ia belum punya bukti. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa rumah mereka yang selama ini terasa hangat, kini berubah menjadi tempat yang dingin dan asing. Pagi itu, Reina terbangun lebih awal dari biasanya. Gilang masih terlelap di sampingnya. Ponsel tetap dalam genggamannya. Ia menatap wajah suaminya yang dulu begitu ia cintai tanpa ragu. Tapi sekarang, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dengan hati-hati, ia mencoba menarik ponsel itu dari tangan Gilang. Namun, begitu jari-jarinya menyentuhnya, Gilang bergerak gelisah. Reina buru-buru menarik tangannya kembali. Seakan merasakan sesuatu, Gilang membuka matanya. "Kamu ngapain?" tanyanya dengan suara serak. Reina tersenyum kecil, berusaha terlihat santai. "Enggak apa-apa. Aku mau turun ke dapur, bikin kopi." Gilang hanya mengangguk, lalu kembali memejamkan mata. Reina menarik napas lega, tapi hatinya semakin tak tenang. Di meja makan, ia menatap kosong ke arah cangkir kopinya. Sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa Gilang menyembunyikan sesuatu. Pikirannya melayang pada telepon semalam. "Jangan terlalu lama, aku rindu." Suara Gilang masih terngiang jelas di kepalanya. Perasaannya semakin tidak enak. Ia harus tahu. Ia harus mencari tahu sendiri. Namun, bagaimana caranya? Saat Reina masih tenggelam dalam pikirannya, pintu kamar terdengar terbuka. Gilang keluar dengan pakaian kerja yang rapi. Rambutnya sudah tertata. "Kamu mau pergi lebih pagi?" tanya Reina. Gilang tersenyum kecil. "Iya, ada meeting pagi ini." Reina mengangguk pelan. Dulu, ia akan langsung percaya. Tapi sekarang, ada sesuatu dalam sorot mata Gilang yang terasa berbeda. Setelah suaminya pergi, Reina duduk diam. Tangannya mengepal di atas meja. Ia tak bisa hanya diam dan menunggu. Ia harus bertindak. Reina berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. Rambut panjangnya kini tersembunyi di balik topi hijau tua. Seragam biru gelap yang kebesaran menutupi tubuhnya, membuatnya terlihat seperti orang lain. Ia menarik napas dalam. Hari ini, ia bukan Reina, istri seorang direktur keuangan. Hari ini, ia adalah seorang petugas kebersihan di perusahaan suaminya. Dengan langkah mantap, ia memasuki gedung tempat Gilang bekerja. Jantungnya berdegup kencang saat melewati resepsionis. Namun, tak ada yang mencurigainya. Semua orang terlalu sibuk dengan urusan masing-masing. Reina menundukkan kepala, mengikuti seorang petugas kebersihan senior yang membimbingnya ke ruang penyimpanan alat. "Ini area tugasmu," ujar perempuan itu tanpa banyak basa-basi. "Lantai eksekutif butuh perhatian lebih. Jangan sampai lalai." Reina hanya mengangguk. Lantai eksekutif. Itu artinya, ia akan lebih dekat dengan ruangan Gilang. Dengan gerakan terlatih,
Ia mengambil alat pel dan mendorong troli pembersih menuju lift. Saat pintu terbuka, beberapa karyawan masuk. Tak ada yang memperhatikannya. Sampai akhirnya, satu suara menghentikan napasnya. "Ah, kamu baru ya?" Seorang pria tinggi dengan senyum ramah berdiri di sebelahnya. Matanya tajam, namun tidak menghakimi. Reina menelan ludah. "Iya, Pak." Pria itu mengulurkan tangan. "Aku Rama, manajer di sini." Reina meraih tangannya dengan ragu. "Sita, Pak," jawabnya, menyebut nama samaran yang telah ia siapkan. Rama menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Selamat bekerja, Sita." Begitu lift tiba di lantai eksekutif, Rama melangkah keluar lebih dulu. Reina menghela napas lega, lalu mendorong troli keluar lift. Matanya langsung mencari ruangan yang ia kenal betul. Ruang kerja Gilang. Pintu itu tertutup rapat. Namun, dari celah kaca buramnya, Reina bisa melihat bayangan seseorang berdiri di dalam. Dan saat itu juga, suara tawa perempuan menggema pelan dari balik pintu. Darahnya berdesir. Ia harus masuk ke sana. Ia harus tahu. Reina menelan ludah. Tangannya menggenggam erat gagang pel di troli, berusaha menenangkan debaran jantungnya. Suara tawa perempuan itu masih terdengar, samar namun cukup jelas untuk menusuk perasaannya. Ia bergerak mendekat. Pintu ruangan Gilang tidak sepenuhnya tertutup. Dari celah kecil, ia bisa melihat bayangan dua orang di dalam. "Jadi, kita jadi makan malam nanti." Suara itu milik Livia. Reina mengepalkan tangan di balik troli. Ia mengenali nada manja dalam suara itu, sesuatu yang dulu hanya ia dengar saat Gilang berbicara dengannya. "Jangan terlalu sering di kantor. Nanti ada yang curiga." Suara Gilang terdengar lebih pelan, tapi masih cukup jelas. Reina menahan napas. Tangannya gemetar, tapi ia tidak boleh gegabah. Ini bukan saatnya melabrak mereka. Ia butuh bukti. Ditariknya napas dalam-dalam, lalu berpura-pura sibuk membersihkan lantai dekat ruangan Gilang. Gerakannya tenang, tidak mencurigakan. Beberapa menit kemudian, pintu ruangan terbuka. Livia keluar lebih dulu, dengan senyum mengembang di wajahnya. Gilang menyusul dari belakang, tangannya sempat menyentuh punggung Livia sebelum akhirnya ia menyadari keberadaan Reina. "Maaf, bisa bersihkan ruangan saya sebentar?" tanya Gilang tanpa benar-benar melihatnya. Reina menunduk sedikit, menyembunyikan wajahnya. "Tentu, Pak." Gilang dan Livia berjalan menjauh. Begitu mereka menghilang di koridor, Reina melangkah masuk ke dalam ruangan. Meja kerja Gilang terlihat rapi, tapi ada sesuatu di sudut meja, sebuah tiket restoran. Reina mengambilnya dengan cepat. Reservasi untuk 2 orang. Malam ini. Ia menatap tiket itu dengan mata berkilat. Ini baru permulaan. Reina berdiri di luar restoran mewah itu. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya menggenggam erat jaket longgar yang ia kenakan untuk menyamarkan dirinya. Dari balik kaca besar, ia bisa melihat meja dengan lilin kecil di tengahnya, di mana Gilang dan Livia duduk berhadapan. Mereka tertawa. Mereka berbicara dengan begitu akrab, seolah dunia di sekitar mereka tak lagi ada. Reina menguatkan dirinya. Ia melangkah perlahan, masuk ke dalam restoran dengan kepala sedikit tertunduk. Pelayan mendekatinya, tapi ia hanya menggeleng, berpura-pura mencari seseorang. Dari posisi yang cukup aman, Reina mengamati mereka. Livia menyentuh tangan Gilang di atas meja, dan pria itu tidak menariknya. Amarah berkecamuk di dadanya. Tapi Reina harus tetap tenang. Ia mengeluarkan ponselnya secara diam-diam, mengaktifkan kamera dan mulai merekam dari balik menu yang ia pegang. Gerakannya cepat dan halus, memastikan tidak ada yang mencurigainya. Gilang bersandar ke kursinya, tersenyum pada Livia. "Aku ingin lebih sering seperti ini. Bebas, tanpa harus menyembunyikan apapun." Livia tersenyum tipis. "Kau hanya perlu membuat pilihan." Reina hampir mencengkram menu di tangannya terlalu erat.
Pilihan? Jadi ini bukan sekadar selingan bagi Gilang? Tangannya semakin gemetar. Namun, tepat saat itu, seorang pelayan mendekati meja Gilang dan Livia, membawa hidangan utama. "Selamat menikmati makan malam Anda," kata pelayan dengan sopan. Livia tersenyum manis. "Terima kasih." Reina segera mengalihkan pandangannya. Tidak boleh terlalu lama menatap mereka. Ia harus pergi sebelum kehadirannya mencurigakan. Ia berbalik, melangkah cepat keluar restoran dengan rekaman tersimpan aman di ponselnya. Kini, ia punya bukti. Reina berjalan cepat di trotoar. Napasnya berat meski udara malam terasa dingin. Ponselnya tergenggam erat di tangan. Bukti perselingkuhan Gilang kini berada dalam genggamannya. Namun, meskipun ia telah mendapatkan apa yang dicarinya, hatinya masih terasa berat. Ia berhenti sejenak di bawah lampu jalan yang temaram. Pikiran berkecamuk. Apa yang harus ia lakukan selanjutnya? Mengonfrontasi Gilang? Mengirimkan rekaman ini ke pengacara? Atau menunggu momen yang lebih tepat? Saat Reina masih larut dalam pikirannya, sebuah suara menyapanya dari belakang. "Reina!" Ia menoleh cepat. Raka berdiri di sana, mengenakan kemeja yang lengan atasnya sedikit tergulung, wajahnya penuh keheranan. "Kau kenapa di sini?" tanyanya. Matanya meneliti ekspresi Reina yang jelas-jelas sedang kalut. Reina menatapnya beberapa detik, lalu menghela napas dalam. "Aku menemukan sesuatu." Raka mengernyit. "Apa maksudmu?" Reina tak menjawab. Ia merogoh ponselnya dan menunjukkan rekaman yang baru saja ia ambil. Video itu menampilkan Gilang dan Livia duduk bersama di restoran. Tangan mereka saling menyentuh. Kata-kata mereka jelas mengisyaratkan hubungan lebih dari sekadar rekan kerja. Raka mengamati rekaman itu dengan rahang mengeras. "Brengsek," desisnya pelan. Reina menatapnya. Suaranya bergetar. "Aku butuh bantuanmu, Raka. Aku ingin mereka mendapatkan balasannya." Raka menatap Reina dalam-dalam. Ekspresinya berubah serius. "Aku akan membantumu," katanya tanpa ragu. "Tapi kita harus melakukannya dengan hati-hati. Jika kau ingin Gilang dan Livia benar-benar jatuh, kita butuh bukti lebih dari ini." Reina menelan ludah. "Apa yang harus kita lakukan?" Raka berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku akan mencari informasi lebih lanjut dari dalam perusahaan. Ada kemungkinan mereka tidak hanya berselingkuh, tapi juga menyalahgunakan posisi mereka." Mata Reina melebar. Jika itu benar, maka Gilang bukan hanya akan kehilangan pernikahannya, tapi juga karirnya. Raka menepuk bahu Reina dengan lembut. "Bersiaplah. Ini baru permulaan." Reina mengangguk pelan. Ia tahu, setelah malam ini, tidak akan ada jalan untuk kembali. Reina duduk di dalam kamarnya, menatap layar ponselnya yang memutar ulang video rekaman tadi. Setiap kata yang keluar dari mulut Gilang dan Livia terasa seperti pisau yang menusuk hatinya berulang kali. Namun, ia menahan diri. Tidak ada gunanya membiarkan emosinya menguasai akal sehatnya. Beberapa saat kemudian, ponselnya bergetar. Nama Raka muncul di layar. Reina segera mengangkatnya. "Aku sudah dapat sesuatu." Suara Raka terdengar tegang. "Bisa kita bertemu sekarang?" Reina melirik jam di dinding. Sudah hampir tengah malam, tapi ia tahu tidak ada waktu untuk menunda. "Di mana?" "Temui aku di kafe dekat kantor, yang buka 24 jam, jawab Raka. "Kita harus bicara langsung." Reina mengambil jaketnya dan keluar tanpa suara. Di luar, udara malam menusuk kulitnya, tapi pikirannya jauh lebih dingin. Saat ia tiba di kafe, Raka sudah menunggunya di sudut ruangan, dengan laptop terbuka di depannya. Reina duduk di seberangnya, dan tanpa membuang waktu, Raka membalikkan layar laptop ke arahnya. "Apa ini?" tanya Reina, melihat dokumen-dokumen di layar. "Bukti tambahan," kata Raka. "Aku menyelidiki transaksi keuangan di perusahaan. Ada beberapa pengeluaran mencurigakan yang disetujui oleh Gilang dan Livia.
Aku yakin mereka menyalahgunakan dana perusahaan. Reina membelalakkan mata. Jadi bukan hanya perselingkuhan, mereka juga melakukan kecurangan. Raka mengangguk. Dan kalau kita bisa membuktikannya dengan lebih rinci, bukan hanya mereka akan kehilangan pekerjaan, tapi mereka juga bisa menghadapi tuntutan hukum. Reina menelan ludah. Ini lebih besar dari yang ia duga. Awalnya ia hanya ingin membuka kebohongan Gilang, tapi sekarang, ia bisa menghancurkan mereka sepenuhnya. Kita butuh lebih banyak bukti, kata Raka. Aku bisa mengakses lebih dalam, tapi aku butuh waktu. Dan sementara itu, kau harus tetap bertindak normal di depan Gilang. Jangan biarkan dia curiga. Reina mengangguk. Meskipun hatinya terasa sesak membayangkan harus berpura-pura di depan pria yang telah menghancurkan kepercayaannya. Raka menatapnya dalam. Kau yakin ingin melanjutkan ini? Reina menarik napas dalam. Matanya bersinar penuh keteguhan. Aku sudah terlanjur masuk terlalu dalam. Aku tidak akan mundur sekarang. Raka tersenyum tipis. Baiklah. Kita akan buat mereka jatuh. Reina, bersiaplah. Reina mengepalkan tangannya di bawah meja. Ia tidak akan berhenti sampai Gilang dan Livia mendapatkan balasan yang setimpal. Reina mengatur napasnya saat ia melangkah masuk ke rumah. Ruangan terasa hening. Hanya ada suara jam dinding yang berdetak pelan. Gilang belum pulang. Ia melihat ponselnya. Tidak ada pesan atau panggilan darinya. Biasanya, ia akan mengabari kalau harus lembur. Tapi sekarang Reina tahu persis di mana suaminya berada. Ia berjalan ke kamar, melepas jaket, lalu duduk di tepi tempat tidur. Pikirannya masih penuh dengan semua bukti yang Raka tunjukkan. Kecurangan keuangan yang dilakukan Gilang dan Livia bukan sekadar kesalahan kecil. Ini adalah skema yang bisa menghancurkan mereka jika terungkap. Ponselnya bergetar. Raka mengirimkan pesan. Aku butuh akses lebih dalam ke sistem keuangan. Kau bisa masuk ke ruang kerja Gilang dan cari sesuatu yang bisa membantu. Reina menatap layar ponselnya. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ini berbahaya, tapi ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan Gilang mendapatkan balasan yang pantas. Tanpa berpikir panjang, ia berjalan ke ruang kerja Gilang. Pintu tidak dikunci. Ia masuk, menyalakan lampu meja, lalu duduk di kursi suaminya. Di hadapannya ada komputer, dokumen-dokumen keuangan, dan beberapa flash disk berserakan. Tangannya sedikit gemetar saat ia mencoba membuka laptop Gilang. Terkunci dengan kata sandi. Reina menggigit bibirnya. Ia mencoba beberapa kombinasi tanggal penting dalam kehidupan mereka, tapi tak ada yang berhasil. Pikirannya berpacu. Lalu ia teringat sesuatu. Gilang selalu ceroboh dengan catatan kecilnya. Reina mengamati meja, mencari buku catatan atau sesuatu yang mencurigakan. Setelah beberapa saat, matanya menangkap sticky note kecil yang terselip di balik tumpukan kertas. LVR 1234. Jantung Reina berdegup lebih kencang. Ia mengetiknya di laptop. Layar terbuka. Ia langsung mencari folder yang berisi dokumen penting. Tangannya dengan cepat menyalin beberapa file ke flash disk yang ia bawa. Matanya menelusuri satu dokumen yang terbuka, laporan transaksi dengan jumlah yang tidak masuk akal, nama-nama perusahaan fiktif, dan tanda tangan Gilang serta Livia di bagian persetujuan. Ini lebih buruk dari yang ia kira. Suara derit pintu mendadak membuat Reina tersentak. Ia buru-buru mencabut flash disk, mematikan laptop, lalu berdiri. Langkah kaki terdengar mendekat. Reina berpikir cepat, membuka salah satu laci, lalu berpura-pura mencari sesuatu saat pintu terbuka. Gilang berdiri di ambang pintu, matanya sedikit menyipit melihatnya. Kau ngapain di sini? Reina tersenyum kecil, berusaha tetap tenang. Aku cari dokumen asuransi rumah. Aku lupa di mana menaruhnya. Gilang menatapnya beberapa detik sebelum masuk dan membuka salah satu laci. Seharusnya ada di sini. Ia mengobrak-abrik laci sebentar sebelum menemukan map yang dimaksud dan menyerahkannya pada Reina.
Terima kasih, kata Reina, lalu melangkah keluar dengan hati-hati. Saat ia menutup pintu di belakangnya, tangannya menggenggam flash disk erat-erat di dalam saku. Ia berhasil. Sekarang, mereka tinggal menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkan Gilang dan Livia. Malam itu, Reina duduk di ruang tamu dengan ponsel di tangannya. Tangannya sedikit gemetar saat ia menghubungi Raka. Butuh waktu beberapa detik sebelum suara pria itu terdengar di seberang. Kau dapat sesuatu? Reina menarik napas dalam sebelum menjawab. Aku punya semuanya. Laporan transaksi, tanda tangan Gilang dan Livia, serta bukti transfer ke rekening-rekening yang mencurigakan. Hening sejenak. Lalu suara Raka terdengar lebih serius. Kita harus segera bertindak sebelum mereka sadar ada yang tidak beres. Reina menggigit bibirnya. Ia tahu betapa berharganya informasi ini, tapi juga betapa berbahayanya jika ketahuan. Gilang bukan tipe pria yang bisa menerima kekalahan dengan tenang. Apa rencanamu? Tanyanya. Aku akan menyerahkan semua ini ke Dewan Direksi. Tapi kita butuh satu hal lagi. Reina mengerutkan kening. Apa? Pengakuan. Jantung Reina berdegup lebih cepat. Maksudmu, aku harus membuat Gilang mengaku? Rekaman. Kalau kita bisa mendapatkan rekaman suaranya yang mengakui kejahatannya, itu akan jadi pukulan telak. Tidak akan ada jalan baginya untuk lolos. Reina terdiam. Ia memikirkan bagaimana Gilang selalu begitu percaya diri, bagaimana ia merasa dirinya tidak tersentuh. Mungkin, dengan sedikit manipulasi, ia bisa membuatnya bicara. Aku akan coba, jawabnya akhirnya. Raka menghela napas lega. Hati-hati, Reina. Aku tahu kau kuat, tapi jangan sampai ketahuan. Reina mengangguk, meski Raka tidak bisa melihatnya. Setelah menutup telepon, ia menyusun rencana. Malam itu, ia menunggu Gilang pulang. Saat pria itu masuk rumah, wajahnya terlihat sedikit lelah, tapi Reina bisa melihat keangkuhan dalam sorot matanya. Ia menyiapkan 2 gelas wine dan duduk di sofa, pura-pura santai. Bagaimana harimu? Tanyanya dengan nada lembut. Gilang mendesah, mengambil gelasnya, lalu duduk di samping Reina. Livia sedang panik. Ada laporan keuangan yang hampir bocor. Tapi aku sudah menangani semuanya. Reina menahan senyum. Kau memang selalu hebat dalam menyelesaikan masalah, katanya, pura-pura mengagumi. Tapi kau tidak takut? Maksudku, kalau sampai ketahuan. Gilang terkekeh. Ia memutar gelas wine di tangannya sebelum menatap Reina. Reina, dunia bisnis itu keras. Kau pikir perusahaan ini bisa berjalan tanpa sedikit manipulasi? Semua orang melakukannya. Tapi jumlah uangnya tidak sedikit. Gilang menyesap winenya, lalu bersandar santai. Livia dan aku sudah menyusun semuanya dengan rapi. Tidak ada yang bisa membuktikannya. Reina meremas ponselnya di bawah meja, memastikan rekaman tetap berjalan. Jadi, kau memang mengalihkan dana itu? Gilang tersenyum miring. Tentu saja. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan bagian lebih besar dari mereka? Dada Reina berdebar kencang. Ia berhasil. Kau tidak takut ada yang mengkhianatimu? Pancingnya lagi. Gilang tertawa kecil. Siapa? Livia? Dia lebih membutuhkan aku daripada aku membutuhkan dia. Lagi pula, aku selalu punya cara untuk keluar dari masalah. Reina meneguk winenya, lalu bangkit berdiri. Aku akan ke dapur sebentar, katanya sambil membawa ponselnya. Begitu sampai di dapur, ia langsung mengirimkan rekaman itu ke Raka. Pesan balasan datang dalam hitungan detik. Ini lebih dari cukup. Besok pagi, semuanya akan berakhir. Reina menatap layar ponselnya dengan napas memburu. Gilang tidak akan pernah melihat ini datang. Pagi itu, suasana kantor terasa berbeda. Ada ketegangan di udara, seperti badai yang akan segera pecah. Reina berdiri di sudut ruangan, mengenakan seragam OB seperti biasa,
Namun kali ini, ia tak hanya menjadi pengamat. Ia adalah penyebab badai itu. Di lantai atas, Raka tengah bersiap dengan timnya. Semua bukti sudah dikompilasi. Rekaman suara Gilang yang mengakui penggelapan dana telah diedit dengan jelas, dan dokumen-dokumen yang membuktikan aliran dana gelap sudah dicetak. Dewan direksi telah diberi peringatan untuk berkumpul dalam rapat darurat. Sementara itu, di ruangan Gilang, pria itu sedang duduk santai, tidak menyadari bahwa ini akan menjadi hari terakhirnya sebagai direktur keuangan. Livia, yang selalu ada di sampingnya, masih berusaha menenangkan diri setelah semalam ia mendapat kabar ada audit mendadak. Pintu ruangannya tiba-tiba diketuk. Gilang mengangkat alis, lalu memberi isyarat kepada Livia untuk membukanya. Saat pintu terbuka, Raka masuk dengan ekspresi dingin. Di belakangnya, beberapa anggota dewan direksi mengikuti. "Ada apa ini?" tanya Gilang, mencoba terdengar tenang. Salah satu anggota dewan, Pak Herman, menatapnya dengan tajam. "Kami baru saja menerima laporan mengenai penggelapan dana perusahaan. Dan sepertinya, semua bukti mengarah kepadamu." Gilang tertawa kecil, meski ada sedikit ketegangan di matanya. "Itu tuduhan yang serius. Apa yang kalian maksud dengan bukti?" Raka melangkah maju, meletakkan tumpukan dokumen di meja. Laporan keuangan yang dimanipulasi, rekening-rekening bayangan, dan yang paling menarik. Ia berhenti sejenak sebelum menatap langsung ke mata Gilang. "Rekaman pengakuanmu sendiri." Wajah Gilang langsung berubah pucat. Ia melirik ke arah Livia, yang juga tampak panik. "Apa maksudmu?" Raka mengeluarkan ponselnya dan menekan tombol putar. Suara Gilang terdengar jelas di ruangan itu. "Tentu saja. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan bagian lebih besar dari mereka? Livia dan aku sudah menyusun semuanya dengan rapi. Tidak ada yang bisa membuktikannya." "Siapa? Livia? Dia lebih membutuhkan aku daripada aku membutuhkan dia." Ruangan itu hening. Livia mundur satu langkah. Wajahnya ketakutan. "Gilang, kau bilang semuanya aman." Gilang menggertakkan giginya. Ia menyadari apa yang terjadi. Seseorang telah menjebaknya. "Siapa yang merekam ini?" Suaranya rendah, penuh amarah. Raka tersenyum kecil. "Seseorang yang selama ini kau anggap tidak berdaya." Saat itulah, Reina melangkah masuk. Ia melepaskan topi seragam OB-nya, membiarkan rambutnya tergerai. Matanya menatap lurus ke arah Gilang. Pria itu membeku di tempatnya. "Kau?" bisiknya. Reina tersenyum dingin. "Apa kabar, suamiku?" Livia tersentak. Matanya membesar. "Apa?" Gilang tidak bisa berkata-kata. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar kehilangan kendali. Reina melangkah lebih dekat. "Aku sudah lama tahu tentang kalian. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk membalas." Gilang mengepalkan tangannya. "Kau pikir kau bisa menghancurkanku seperti ini?" Salah satu anggota dewan menatapnya tajam. "Tidak hanya bisa, tapi sudah. Mulai detik ini, kau dipecat." Dua orang petugas keamanan masuk ruangan. Livia mencoba melarikan diri, tetapi petugas lebih cepat menangkapnya. "Kalian tidak bisa melakukan ini," teriaknya. "Aku hanya mengikuti perintahnya." Gilang memandang Reina dengan mata penuh kemarahan. Namun Reina tidak gentar. "Permainanmu sudah berakhir, Gilang." Petugas keamanan menggiring Gilang dan Livia keluar dari ruangan. Reina menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bebas. Raka menepuk pundaknya. "Kau melakukannya, Reina." Ia tersenyum tipis. "Belum selesai. Masih ada hidup yang harus kujalani setelah ini." Reina berdiri di depan gedung tempat ia pernah menyaksikan pengkhianatan dan kebohongan. Angin pagi berhembus lembut, membawa serta lembaran baru dalam hidupnya. Tidak ada lagi seragam OB, tidak ada lagi kepura-puraan. Hanya dirinya,
Seorang wanita yang telah melewati badai dan keluar dengan kepala tegak. Gilang dan Livia telah menerima hukuman mereka. Bukan hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga reputasi dan kehidupan yang mereka bangun di atas kebohongan. Perusahaan mulai pulih, dan Raka ditunjuk sebagai direktur keuangan yang baru. Ia menawari Reina posisi terhormat di perusahaan, tetapi Reina menolak dengan lembut. Aku ingin memulai sesuatu dari nol, Raka. Bukan untuk membuktikan apapun pada orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Raka mengangguk mengerti. Kau lebih kuat dari yang kau kira, Reina. Reina tersenyum. Aku hanya belajar dari pengalaman. Kadang, kehilangan adalah cara semesta memberitahu kita bahwa kita layak untuk sesuatu yang lebih baik. Beberapa minggu kemudian, Reina membuka kafe kecil di sudut kota, tempat orang bisa datang untuk berbagi cerita dan memulai kembali. Ia tidak lagi melihat masa lalu sebagai beban, tetapi sebagai pelajaran. Karena dari semua luka dan pengkhianatan yang ia alami, ia menyadari satu hal penting. Kepercayaan adalah hal yang rapuh. Sekali hancur, tak bisa kembali seperti semula. Tapi diri sendiri, jika jatuh, bisa bangkit lagi. Bisa menjadi lebih kuat. Bisa memulai ulang. Dan kali ini, Reina melangkah ke depan bukan sebagai istri yang dikhianati, bukan sebagai wanita yang tertipu oleh cinta buta, tapi sebagai seseorang yang menemukan kembali dirinya sendiri.